Nanti saya bantu di sesi tanya jawab. Silakan. Teknisnya dulu sama mic-nya Pak Ariskul dinyalakan dulu. Harusnya bisa nyalain sendiri karena kan di partisipan. Di panelis. Sudah saya nyalakan di mata. Udah nyalain mata ini. Sudah, silakan ya. Pak Ariskul, apa kabar? Halo, baik Bu. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu? Iya ini barusan turun gunung ini. Oh, turun gunung. Oke. Pak Arispata, Pak Ariskul, Pak Sodik, silakan saya tutup nanti di sesi tanya jawab saya bantu ya. Oke. Mas, teknisnya gimana nih Mas? Mau nampilkan apa? Nampilkan dari laptop saya atau gimana? Dari laptop saya atau gimana? Harusnya saya harus praktek untuk instalasi SEM sama Hamilonya ya. Jadi posisi sebenarnya sudah siap. Cuma ini kan kendalanya hanya di sistem audio kalau nggak salah. Mungkin di grup saya yang kurang support. Jadi ya sembari jalan nanti silakan di remote aja nanti saya jalankan ya. Kalau di video bisa dibagi pakai screeningnya di itu enggak di apa? Di webback enggak? Bisa ya. Berarti ketika saya menjalankan bisa tampil ya. Bisa. Nanti saya screen untuk viewernya. Saya matikan tim viewer untuk ke situ dulu ya. Iya. Sembari saya tak nyeting ke laptop satunya, jadi siapa tahu bisa gitu settingnya. Gimana Maris, bisa kita mulai atau terus beberapa menit lagi? Oke, mulai aja apa? Saya kirim ID tim viewernya dulu. Mas lihat di grup RPB ya. Oke. Untuk ID-nya ID tim viewer saya. Sambil saya buka kegiatan. Udah ya? Oke, udah. Oke. Oke, Bapak Ibu peserta webinar di malam hari ini di kegiatan ruang belajar bersama. Saya lupa live. Oke. Oke, Bapak Ibu, webinar ruang belajar bersama kembali lagi di kegiatan video conference yang diadakan oleh grup edukasi RPB. Ini yang ketiga kalinya, mudah-mudahan terus menginspirasi Bapak Ibu guru, khususnya kita tenaga pengajar se-Indonesia. Nah, terkait untuk tema malam hari ini, RPB mengangkat temanya sebenarnya adalah Arjuna RPB. Iya. Rencananya sih Tria Aries ini Tria Aries turun gunung, Aries sama Pata dan Aries Sodik. Mohon maaf Pak Sodik. Iya Pak. Oke. E-learning yang malam hari ini akan kita bahas terkait dengan Camilu. Ya, Camilu bukan minuman Milo dan snack lainnya, tapi ini bersifat e-learning. Ini juga baru menurut saya. Khususnya saya pribadi, saya belum paham betul e-learning jenis Camilu ini. Nanti akan jauh dibahas oleh narasumber kita. Malam hari ini izinkan saya menyampaikan kepada kita semua bahwa terkait dengan kegiatan video conference yang diadakan oleh ruang belajar bersama, maka kami sekali lagi mohon maaf tidak menyediakan sertifikat
terkait dengan webinar atau Vicon yang diadakan oleh RPB. Jadi teman-teman yang join pada malam hari ini, mudah-mudahan harapan kita semua bahwa murni RPB hanya berbagi ilmu kepada kita semua, sharing informasi terkait dengan dunia teknologi dan pendidikan gitu. Jadi terkait dengan sertifikat, sekali lagi mohon maaf, ini kami tidak menyediakannya kecuali dalam kegiatan pelatihan atau diklat yang diadakan oleh RPB. Nah, sekedar informasi, diklat yang sementara dischedulekan oleh RPB ada satu, yaitu pembuatan bot di Telegram Live Location oleh Bapak Wahyudi. Beliau juga adalah admin di Ruang Belajar Bersama. Dan informasi juga bahwa pada malam hari ini setelah kegiatan webinar, maka akan dilanjutkan pelatihan gratis yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Arya Samsam, SMK Cokroaminoto Wanadadi. Beliau yang akan membimbing kita semua nanti terkait dengan e-learning Genio dan Camilo itu. Nah, malam hari ini sekali lagi presenter hebat kita adalah Bapak Arya Samsam dari SMKS Cokroaminoto Wanadadi selaku narasumber, dan saya sebagai host, kemudian Bapak Sodik Ahmad Sodik SD YPK kami sebagai moderator di kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Pak Sodik untuk memandu kita sebagai moderator di kegiatan webinar Ruang Belajar Bersama ini. Arjuna RPB turun gunung. Silakan Pak Sodik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, cek suara saya jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Aman. Syahdu bahasa Indonesia. Baik. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan belajar bersama berkenalan dengan e-learning Camilo, yang mana pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh presenter kita, salah satu admin dari Ruang Belajar Bersama, yaitu Bapak Arisul. Dan perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pada kesempatan kali ini sampai detik ini partisipan kita sudah berjumlah 193 orang. Jadi Bapak Ibu yang lain jangan merasa sendiri, jangan merasa hanya kami ber-12. Jadi sudah ada 193 partisipan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu hal nanti, dipersilakan untuk klik raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Untuk sementara ini mikrofonnya kami matikan agar supaya presenter bisa menyampaikan materi dengan jernih suaranya. Dan nanti untuk sesi pertamanya akan disampaikan materi oleh Pak Arisul, dan sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dan untuk itu mari kita sama-sama awali kegiatan kita ini dengan bacaan basmalah, dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada Pak Arisul untuk menyampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini kita jumpa lagi di meeting. Jadi
Mungkin sudah sangat lama saya tidak mengisi web meeting karena memang beberapa agenda yang saya selesaikan. Nah, ini juga apa ya? Mohon maaf sekali karena sebetulnya di event ini nanti saya praktik. Jadi kita akan praktik langsung bagaimana cara menginstalasi learning Kamilu ya. Jadi learning ini sebetulnya mindsetnya untuk perkuliahan sebetulnya. Jadi tapi kita bisa pakai untuk membuat satu learning yang kompetitif karena kalau saya lihat fiturnya di learning Kamilu ini banyak fitur yang sudah terhubung dengan social network. Dan ini bisa kita gunakan dengan secara free ya, jadi secara free. Nah, catatan sebetulnya ketika saya membantu sekolah-sekolah, kebetulan karena saya di daerah Banjarnegara ada beberapa sekolah nih, saya sekitar 8 learning. Hanya memang basisnya karena ini Kamilu saya juga baru mengkaji, jadi basis dari Kamilu ini lebih cenderung ke tampilan sudah lebih bagus ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan Moodle itu tampilannya dia lebih elegan. Nah, untuk lisensinya ini kebetulan free, jadi GL, jadi kita bisa menggunakan maksimal. Kita bisa mengisi kontennya. Jadi untuk konten dan sebagainya nanti di learning Kamilu ini kita masih bersifat kosong. Jadi sama seperti settingan itu sama seperti Moodle, tapi ini lebih user friendly ya. Jadi ini lebih user friendly sehingga mungkin kalau saya turun ke lapangan ya, misalkan saya kemarin selesai mengeset di salah satu SMP, respon dari Bapak Ibu guru datang mengatakan, wah ini agak susah. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang Moodle itu ini hanya bicara pemfolderan saja penataan. Dan yang terjadi di lapangan setelah saya amati semasa WFH atau masa pandemi ini, itu sebetulnya saya selalu dengan perkembangan saat ini ya. Jadi untuk saat ini luar biasa perkembangannya. Karena saya lama tidak nongol di Telegram ataupun di YouTube karena asing dengan biasa jaringan, itu banyak teman-teman yang sudah saya katakan sudah luar biasa. Kemarin juga saya sempat ikut untuk bullet storyline dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya untuk media pembelajaran sekarang sudah sangat marak. Tapi yang perlu kita pahami sebetulnya, kita saat ini sudah kaya dengan berbagai macam teknologi dalam artian kalau kita bicara media pembelajaran saat ini sudah sangat luas. Tapi ada satu catatan penting yang sebetulnya harus kita pahami pertama kali yaitu jejak digitalnya. Jadi gini, yang saya maksudkan seperti ini. Teman-teman sudah buat istilahnya materi pembelajaran, kontennya materi pembelajaran, tapi di sini jejak digitalnya masih terpisah-pisah, belum bisa menyatu ya. Jadi gini, yang saya maksudkan misalkan saya ingin membuat media pembelajaran berbasis SAC, Smart PPS Creator ini kita bersama dengan bullet storyline. Hampir sama saya katakan, hanya beda fitur saja. Setelah saya buat, saya coba ke anak. Tapi setelah itu jejak kontennya nggak ada. Jadi ketika anak siswa saya tanya, Pak, saya butuh materi pelajaran kemarin. Ini yang kemarin yang mana? Nah ini saya katakan, kita sangat kaya dengan media pembelajaran, tapi kita tidak pernah menata media pembelajaran itu menjadi secara sistematis. Nah ini sebetulnya kalau kita bicara learning management system itu kan kita bicaranya asinkron dan sinkron. Jadi learning management system itu nggak ada batasan. Kalau kita bisa menyusun secara sistematis menjadi suatu, misalkan kalau kita bicara dalam kurikulum ada KI, ada KD dan sebagainya, itu kan ada tatanan sebetulnya. Nah, kita isi learning management system itu sesuai dengan tatanan tadi. Jadi anak harus ngapain setelah mereka membaca ini, mereka harus apa, mereka harus aktivitas apa, dari situ kita masukkan media-media kita, maksudnya seperti itu. Nah, platform yang ada sebetulnya
karena saya juga mindset ke Moodle, jadi Moodle lebih mewadai ke situ ya, walaupun saya yakin semua platform itu sangat luar biasa. Misalkan kita bicara Google Classroom, kita bicara Microsoft Teams dan sebagainya, semuanya luar biasa, sudah sangat lengkap ya. Cuman untuk mewadai semua pasti yang namanya platform juga ada kekurangan. Nah, rata-rata yang saya amati seperti di Google Classroom ketika saya buat tatanan, saya masih kurang ini. Saya tidak bisa mengecek aktivitas anak secara langsung. Misalkan saya mengadakan kuis, saya nggak bisa mengecek langsung di Google Classroom mana yang aktif, mana yang tidak. Saya hanya terima hasil reportnya saja. Nah, kalau kita bicara Moodle itu ketika kita mengadakan kuis, kita bisa langsung memantau itu menjawab sampai nomor sekian. Itu kalau kita tatarannya. Jadi ini juga di lapangan juga ketika saya bilang, yuk kita buat LMS, Learning Management System, itu banyak yang mengatakan Bapak Ibu guru di daerah sini yang itu harus online, biayanya besar dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini hanya masalah teknis saja. Model bisa di-offline-kan. Nah, Amilo pun bisa di-offline-kan. Hanya teknisnya, kita bicara teknis. Kita mau pakai WiFi. Nah, kalau sekarang eranya setelah kita pasca UNBK, biasanya server UNBK nganggur gitu. Nggak dipakai, nggak diapa-apain. Nah, di sini saya mencoba menerapkan kalau setelah pasca UNBK kita manfaatkan ini jadi Learning Management System. Kita mungkin pakai Moodle dan sebagainya. Nah, ini yang sedang saya cacat saat ini Kamilo. Jadi sebetulnya di platform Kamilo ini juga sama dengan Moodle sebetulnya. Jadi guru nanti bisa bisa karya online dan dia punya jejak digital sebetulnya. Jadi yang di lapangan saya katakan kita kaya dengan media pembelajaran, tapi kita tidak bisa kurang menyusun secara sistematis. Jadi ketika kebutuhan siswa itu saya butuh materi pembelajaran yang seperti ini, itu kita harus mencari terlebih dahulu. Benar nggak kira-kira? Oh ini ya. Oh ini di YouTube, tapi saya lupa yang mana. Ada kita jawab seperti itu. Nah kalau kita pakai LMS atau Learning Management System itu sudah tertata, maka mau dari segi apapun anak ini bisa mengakses jam berapapun tanpa batasan. Makanya di sini saya katakan kemarin saya mengikuti sedikit web conference dengan jika Mas saat ini juga membahas tentang sejarah ratu yang istilahnya berkaitan dengan SMSS ya, malah School Management System. Jadi di sini sejauh ini selama masa pandemi saya katakan bagaimana cara mengecek guru yang sedang ngirim tugas, guru yang belum ngirim tugas, kepala sekolah nggak paham itu. Dia nggak tahu kalau kita udah melaporkan. Nah, dengan Learning Management System kepala sekolah kita masukkan ke situ. Monggo Pak, ini LMS-nya silakan dicek. Saya sedang ngirim tugas, bisa diakses 24 jam selama berapa bulan. Nah, karya-karya kita masukkan ke situ. Yang senang tutorial buat YouTube dan sebagainya kita masukkan ke situ. Dan dipahami bahwa sebetulnya kalau di sini sekarang sudah mulai agak banyak sudah lihat bahwa yang namanya kita buat LMS nggak butuh banyak. Jadi ketika saya bilang kemarin kebetulan tadi sore saya tambah sedikit, ini saya cerita sedikit. Kepala sekolah salah satu SMP terus beliau tertarik dengan LMS. Saya bilang gimana saya supaya online, tapi saya nggak punya hosting dan sebagainya. Pakai Gmail saja Pak. LMS Gmail itu base-nya adalah Moodle. User yang bisa dipakai, yang bisa ditanam, insya Allah tidak ada masalah. Karena saya sudah ngetes sampai 400-500 user tidak ada masalah sampai kemarin. Hanya satu Pak minusnya, ini gratis. Kita dikasih hosting, kita suruh ngisi konten sendiri untuk learning-nya. Minusnya satu, ada iklan. Maka supaya siswa yang nanti jadi di LMS Gmail ini diarahkan supaya ketika iklan tambah di situ tidak ada masalah. Hitungan bandwidthnya ketika kemarin saya di kita di SMK kita anak kita terpapang dengan mohon maaf saya sebutkan kuota 30.000 ibaratnya sekitar 2 atau 3 selama 1 minggu dipakai itu tidak ada masalah dan masih sisa. Jadi menolak atau menampik dari semua bahwa kita belajar dari kuotanya boros secara daring. Kalau dengan LMS itu irit karena hapusnya juga tidak terlalu berat. Pertama siswa hanya membutuhkan Google Chrome atau browser.
nggak ada aplikasi tambah apapun di situ. Nah, ini yang saya katakan ini sedikit pembukaan bahwa sebetulnya dalam manajemen sistem mungkin kita repotnya yang satu, kadang kita ngisi kontennya ini agak susah. Rata-rata beranggapan model nanti kami pasti akan beranggapan repot ini. Itu pasti saya jamin gitu. Ketika kita bicara platform puisi dan sebagainya itu sangat nyaman sekali, tinggal klik sana sini tapi setelah selesai kan. Bukti fisiknya kita punya rekodnya saja, tapi kita nggak punya digital. Jadi istilahnya ketika kita mau pakai lagi kita buat datanya. Nah, ini yang saya katakan sampai kapanpun ya ini akan berlangsung seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya pembukaan dari saya. Nah, misalkan saat ini saya plugin mohon maaf Pak Setik. Ini bisa nggak screen saya ditampilkan di peserta? Karena saya kan nanti harus praktek instalasi dan sebagainya. Silakan Pak. Oke. Kalau memang bisa, jadi sebenarnya gini. Nanti yang kita butuhkan ada dua platform. Jadi saat ini saya hanya perkenalan. Sebetulnya kalau kita membahas kami itu kalau sampai isi kontennya akan sangat lama Bapak Ibu. Jadi nanti desain saya dengan teman-teman di RBB itu kita di sini hanya perkenalan sampai instalasi kami. Setelah itu untuk isi konten dan sebagainya rencananya di teman-teman RBB akan mengadakan pelatihan. Tapi mohon maaf tidak ada sertifikat. Jadi model pelatihannya nanti Bapak Ibu akan masuk ke manajemen sistem Genomium yang sudah saya buat. Di situ ada struktur sama yang mungkin saat ini kita menggunakan jadi visual. Tapi kita di sana belajar. Di sana sudah saya lengkapi dengan beberapa platform pembelajaran untuk chatting, untuk forum, dan juga untuk video meeting. Itu sudah saya jadikan satu di dalam LMS. Terus di situ juga nanti saya akan mencoba seluruh platform yang ada mengkolaborasi, misalkan seperti Google Form, saya masukkan di situ. Puisi saya masukkan di situ. Jadi biar nanti rame istilahnya. Kita pelatihan rame dapat dua. Learning yang kita pakai untuk pelatihan itu gratis pakai Genomium. Dan kita juga pelatihan learning kami. Jadi saya perkenalkan dua alat dalam satu pelatihan sebenarnya gitu. Nah ini bisa nanti kita bisa dibahas misalkan Bapak Ibu bingung di bagian Genomiumnya, monggo silakan konsultasi ke saya. Ataupun di Kamilonya. Jadi dua-duanya kan kita dapatkan. Jadi dan ini kenapa ini saya katakan tadi dari sertifikat pertama platform yang kita gunakan semuanya free. Free di sini berarti GPL-nya, General Public License. Jadi kita bisa memakai dan kita juga bisa mengembangkan. Jadi tidak ada makanya dari kita teman-teman kemarin sepakat ini tidak ada sertifikat, tidak ada biaya dan sebagainya. Jadi sifatnya kita share bareng, belajar bareng. Itu mungkin bisa saya lanjutkan ke praktek. Oke, kalau bisa sebenarnya ini untuk bahan sebenarnya saya siapkan. Jadi untuk bahannya saya sebenarnya sudah bisa ya Pak Sedik. Dari saya. Belum bisa ya. Mas Aris mau share screen pakai apa? Pak Aris Pak. Ini sudah join pakai laptop ya? Iya, ini pakai laptop dan pakai HP ya. Jadi dua joinnya. Nah, suruh pindahkan dulu kalau begitu. Ini, halo? Yang kendali host ini ada di. Kenapa? Pindahkan presenternya bola dunianya ke Pak Aris ini. Oh, udah naik ya? Dah. Oke. Udah Mas. Nah, ini karena mungkin saya sudah lama tidak mengisi menggunakan juga jadi agak bingung juga. Yang kita butuhkan sebetulnya ada dua aplikasi. Yang pertama adalah SEM ya. SEM ini nanti berfungsi sebagai server online. Jadi untuk Hamil ini tidak ada yang setnya itu modelnya online. Beda seperti Genomium. Genomium sudah dibahas sama Pak Ferry DT kalau nggak salah ya di Sadar. Jadi
Kalau untuk kami itu Bapak Ibu nanti mendownloadnya itu secara online berupa source coding. Sebetulnya sudah jadi sebetulnya, hanya tinggal kita nanti bagaimana kita menanamkan secara offline. Setelah itu mau dipakai secara offline menggunakan lokal bisa, ya, lokal posisi sudah dipakai SAM, dan rencana saya akan membuat model virtual box ya, jadi model ISO atau image dengan Linux. Jadi nanti tinggal seperti UNBK. Jadi tinggal mengaktifkan virtual box-nya, itu kedepannya seperti itu. Nah, sementara saya praktek hari ini hanya menggunakan SAM. Setelah itu kita menanam aplikasi Camillonya secara offline sampai Camillo itu berjalan. Jadi itu kira-kira ini bisa langsung share screen ya, kalau misalnya Bisa Pak. Silakan. Nah, ini kalau misalkan untuk Bapak kalau itu Pak atas di atas ada window Pak. share window. Di pojok kiri ada file, ada edit, ada share. Nah, Bapak kalau mau itu share window. Oke, ini karena saya sudah ada kendala ini Bu. Ini sudah. Coba dulu di atas kan ada share. Di share lalu ada share window. My window itu loh. My window. Di share di atas, di pojok kiri ada pojok kiri. Ini kalau nggak salah masih dalam postingan ya. Bapak mau jadi presenter toh? Udah ya. Udah. Jangan selesainya di HP. Enggak, ini kalau oh di HP. Soalnya yang laptop nggak bisa naik karena nggak ada audionya. Sebentar. Saya cek dulu. Ini ada school di bawah tapi nggak bisa dinaikkan karena nggak ada audionya. Iya ini kendalanya saya pakai HP karena di sistem ini nggak bisa masuk di audio ini. Terus gimana ya Pak? Nggak bisa naikin yang komputernya. Ini lagi tak solusi ya, audionya agak aneh ya. Aku Pak Agus yang presenter. Kalau saya yang presenter, persoalannya samnya tidak ada sama saya teh. Nah ini masalahnya yang Aris bisa aku naikin gimana? Aduh. Oh, ini aja. Sebentar, saya aktifkan saya aja. Atau pakai webcam aja Mas, baru tekan ke layar. Jadi ini presenter di siapa ini? Bentar, saya pakai remote system saya aja. Jadi nanti HP saya akan saya tampilkan nanti pakai ini aja. Oh, berarti presenter mau di Pak Aris ya? Bolanya dianya keliling-keliling ini. Selamat ya. Oke, ini kita tanya. Gimana? Sampai kira-kira itu? Belum. Remote-nya enggak apa pakai share screen.
Enggak juga ya. Ini saya pakai dua laptop, kasusnya sama ini. Ini saya pakai dua laptop, kasusnya sama ini. Ada nggak semua ini? Apa nggak bisa Mas Aris School tim viewer dengan Pak Aris Pata, terus Pak Aris Pata tampilkan tim viewernya di room redaksi ini? Apakah bisa begitu? Dengan tim viewer bisa itu sebetulnya. Nanti untuk langkahnya dengan tim viewer bisa itu sebetulnya. Nanti untuk langkahnya Atau apa aja yang tim viewer ya? Halo Mas. Aris? ya. Saya di remote aja. Enggak apa-apa. Silakan, udah saya berikan ke Pak Aris Pata. Oke, udah ya. Om Aris Pata. Tunggu. Tampilin Tampil enggak? Di sana ya saya. Mana ya? Kayaknya nggak bisa search ini. Di atas main window. Ini udah mulai. Nah ini udah gini. Cuma obatnya begini ya. Ini kok kacau begini ya di aku ya. Tampilannya kotak-kotak kecil-kecil banyak sekali Om. Ini gimana ada? Udah bagus ini udah. Sip. Kayaknya belum terhubung sama ini sama tim viewernya. Sama Pak Aris ya, Pak Aris Jamjan. Oke, udah. Coba Om gerakan. Tim belum connect Om. Bisa enggak?
Saya mau share di mana ya? Pak Aris karena ngintip viewer ke share terus main event window. Kalau share konten itu kan hanya itu ya, kalau main window itu dia ini datang enggak? itu yang bentuknya B, bukan Aris. Ada share, ada Ini Webex-nya Pak Aris tuh. Oh ini berarti udah ya, udah silakan. Ini Webex-nya Pak Aris. Gak kelihatan gambarnya ya, Om? Apa nih yang gitu? enggak? Kotak hitam aja. Iya. Ini kotak abu-abu apa ini? Kotak abu-abu. Dipasang di kotak hitam ya? Kayak kopi nih. Abu-abu kalau sama saya. Oke, nah silakan. Itu muncul lagi. Tim viewernya belum connect barangkali. Atau udah? Sudah connect. Ini yang muncul ini window laptop Pak Aris ini. Aris Gold. Masalah ya? Nah, itu telegramnya muncul. Tapi di tampilannya Pak Aris Di aku abu-abu loh, nggak ada gambar sama sekali. Sama saya juga gitu. Ayo yang tanggung jawab ya, ini abu-abu nih. Bapak Ibu maaf dulu ya, ini ada kendala, kita lagi berusaha dulu ya. Ini kan kalau berhasil Itu dapat masih yang satu. abu-abunya itu masalahnya abu-abu. Kalau berhasil kan ada satu teknik baru ditemukan untuk cara share screen ya. Ini baru ini Pak Aris di depannya webbacknya itu tampilan apa? Abu-abu sama saya ini masih abu-abu, kotak abu-abu. Kalau ada aplikasi lain mungkin Pak, di itu aplikasi lain yang muncul di depannya webback, apakah program yang Camilo ini atau bagaimana? Ya sebetulnya sih Camilo sudah muncul tutorial dan kayaknya ya, jadi istilahnya ada PowerPoint, instalasi dan sebagainya sebetulnya masuk video tutorialnya. Oke Mas, itu sudah aman. Ini kan sudah masuk di Flip HTML5 ini. Quick upload. Di Flip HTML5 juga sudah. Di YouTube sudah saya semuanya. Sudah bisa. Silakan dilanjut Mas. Ya bisa. Tengah hitam Abu-abu Pak. Atau ada pengaruh dari StreamYard Pak Aris Patah? Enggak. Di sini sudah aman sebenarnya. Masih abu-abu ini sama saya ini. Sama Ibu Ika masih abu-abu. Buka browser Kan persentasenya ini. yang muncul di kita itu masih webback sama yang abu. Di aku abu-abu, nggak webback abu-abu. Belakangnya nggak ada webback ya ada. Belakang saya Webex. Webex dan abu-abu. Ini kalau saya ini yang muncul ini yang muncul kalau saya muncul mengenal e-learning ini sudah masuk di browser. Tim viewer jadi kelihatan, sedangkan kita kan nggak lihat apa-apa. Atau barangkali Pak Aris pakai share screen yang lain, bukan window tapi aplikasi. Boleh dicoba yang lain. Coba mah Pak Aris yang share aplikasi atau apa? Ada itu dari berapa pilihan itu? Aku coba ya. Share aplikasi mungkin ya. Iya, Bapak Ibu tunggu ya, ini ada kendala baru ada kendala tapi ini kelihatan, alhamdulillah. Jelas. Kan aku tadi bilang Apa yang dipakai Pak Aris? Aplikasi ya. jadi biasa kalau yang pakai tim viewer
Jadi besok-besok kalau yang pakai TeamViewer pilih search, pilih application, kemudian pilih TeamViewer. Itu itu Aplikasi. ya itu sudah saya duga tadi itu aplikasinya mesti dia. Search aplikasi, kemudian TeamViewer. Oke, selanjutnya saya. Udah. Tidak bisa. Lanjut Pak. Lanjut Mas Aris. Maaf ini karena nggak tahu nih dua laptop punya saya yang jadi cuma update cuma di HP. Jadi nggak ada masalah. Ya. Mas. Terang. Jadi ada beberapa aplikasi yang nanti kita tanam kebetulan. Untuk kira-kira untuk master nanti setelah lepas ini nanti akan saya share. Jadi di masternya itu sudah saya siapkan Pamilo dan Sam. Nanti silakan Bapak Ibu menuju ke alamat ini aja. Oke, ini bisa di scan kode nanti misalkan Pak bisa ngambil ini apa sharingnya nggak di itu. Ini akan nanti saya share karena sesi saya nggak berfungsi, jadi ini akan saya taruh di itu ya, di Telegram ya, untuk bisa dibagikan. Jadi di-share aja di itu Pak. Setik. Siap. Jadi di sini sudah saya siapkan tutorial masalah HTML5-nya sebetulnya. Jadi di sini tadi sudah saya sebutkan untuk fungsi all-link dan sebagainya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu buka sendiri. Saya langsung saja praktik. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah Sam. Nah, kita mulai dari instalasi Sam ya Bapak Ibu. Perlu dipahami sekali lagi sistem operasi dengan sistem aplikasi yang dipakai harus seimbang ya. Jadi di sini saya pakai Windows 7 64 bit. Kita lihat dulu di bagian ini. Di sini saya pakai Windows 7 Spec 1 dengan sistem tadi ada 64 bit operating system. Nah, spesifikasinya saya pakai Core i3 dengan RAM 8 GB ya. Terus berarti untuk aplikasi Sam itu saya harus menggunakan paling tidak X64 juga. Sama. Jadi usahakan sama, jangan sistem operasinya nampak nanti Bapak pakainya 32 itu kurang pas ya. Nah, kita mulai dari instalasi Sam-nya. Jadi untuk tutorialnya dalam PDF dan video sudah saya siapkan. Next. Nah, untuk default aplikasi ini semuanya terchecklist ya. Di Sam. Next saja. Nah, di sini select folder karena di sini sudah banyak aplikasi yang saya pakai dan memang Sam juga ada support. Jadi ini dalam tutorial saya defaultnya by defaultnya adalah C.2 Sam. Tapi di sini saya di praktik screen-nya ini saya akan saya ubah ke folder lain karena memang untuk C memang sudah ada Sam-nya juga, jadi khawatir bentrok. Next. Oh, maaf, mungkin masih ada. Oh iya, masih ada. Ini install dulu sebentar.
Nah, nanti ada sedikit perbedaan. Jadi di dalam tutorial yang sudah saya buat itu untuk SEM-nya itu by default-nya portnya adalah 80, sedangkan nanti ketika saya menginstal itu bukan kendala ya, karena memang port 80 di laptop saya gunakan untuk aplikasi yang lain, jadi akan saya rubah port. Jadi ini yang sedikit agak berbeda, tapi saya sudah membuat dua tutorial, yaitu tutorial instalasi SEM by default di port 80 dengan tutorial instalasi SEM dengan merubah port menjadi port 82. Jadi nanti supaya Bapak Ibu bisa lebih paham, ternyata ketika 80 nggak bisa, kita bisa rubah port SEM-nya di 82 atau 81. Tidak usah saya restart, langsung saja hapus dulu. Karena terisi beberapa program, jadi mungkin proses remote-nya agak lama. Nah, untuk Master Cameo itu kalau tidak salah memiliki kapasitas dalam bentuk zip sekitar 350 MB, tapi setelah kita proses ekstraksi untuk dimasukkan ke SEM ini nanti sekitar 750-an MB. Jadi tidak sampai 1 GB untuk masternya. Oke, sambil kita nyiapkan masternya nanti. Oke, kita coba. Itu voltage saja tidak masalah. Next. Kita coba dicek. Oke. Untuk bagian nomor about dynamic function kita hapus karena tidak diarahkan ke website-nya.
Next. Nah, ini prosesnya sangat mudah untuk instalasi SEM. Mari menunggu kita siapkan masternya. Kita taruh dulu picture dulu. Ini agak sedikit jeda ya karena kita pakai TeamViewer ya. Jadi ada jeda, mohon maaf. Saya sudah jalan di share screen dari Pak Aris Pata baru jalan ya. Jadi yang dibutuhkan hanya SEM dan juga master Family, tidak ada yang lain. Kecuali kalau nanti kita konten pada saat kita sudah instalasi Family-nya selesai, kita mengisi konten masih secara offline dan rencana Bapak Ibu nanti naik ke online. Nah, di sini nanti mungkin dalam latihan ke depan untuk online ini kita akan pakai hosting gratis ya. Jadi kita coba menaikkan ini secara online dan juga kita pakai tetap status offline, tapi kita pakai satu teknologi yang namanya forwarding. Dan saya yakin ini hanya teknis saja. Jadi kalau forwarding itu dipakai untuk teknologi RF, jadi RF bisa kita kendalikan. Nah itu nanti kita pakai yang gratis lagi, yaitu format.io untuk server lainnya diri sendiri, pakai server sendiri. Tapi bisa diakses dengan akses internet dari luar. Nah ini teknologi forwarding. Itu ke depan mungkin latihan di pelatihan kita akan sampai terkena gitu. Jadi memang sudah teknis. Nah ini mungkin letaknya di bagian teknis ini yang paling akhir nantinya. Nah, di proses akhir biasanya prosesnya agak lama ya. Jadi memang agak sedikit mendeteksi. Nah, di sini nanti ada option, ya, ada option checklist. Do you want to start your control panel now? Nah, ketika by default ini sudah ada default checklist, kalau kita finish maka control panel dari sana akan ditampilkan secara langsung. Di tutorial video dan sebagainya sudah saya set. Pilihan bahasa nggak ada bahasa Indonesia, jadi bahasanya kita pakai luar, save, pakai US. Nah, otomatis control panel akan ada di bawah, di bagian text bar. Ini ada sedikit jeda.
Oke, dengan teks seperti ini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita baru menginstal SEM-nya. Dengan kondisi modul service modul ini belum jalan. Ini tampil. Nah, di sini service modulnya belum jalan Bapak Ibu. Jadi di service modul ini kita tanam dulu. Cara menanamnya kita klik sekali. Mohon maaf ini ada sedikit delay ya. Nah, di sini tinggal klik yes to install apa service. Yes, kita baru menginstal service modul apa aja. Terus setelah itu yang kita butuhkan cuma dua service ya, Apache sama MySQL. Apache ini berfungsi sebagai server offline-nya. Terus MySQL ini berfungsi sebagai database. Oke, di MySQL sekarang ya. Kita install. Yes. Nah, kalau sudah kita coba jalankan dengan mengklik untuk Apache-nya di start-nya. Kita amati di bagian bawah. Nah, di sini saya katakan saya ada sedikit kendala sebetulnya. Karena port 80 saya sudah dipakai oleh satu aplikasi dan hampir sama dengan apa? Amilo sama learning management system, maka ini akan merah ya. Di sini ada indikator merah. Nah, ini untuk ini kita berarti harus buat port karena di sini portnya defaultnya SEM itu kalau diinstalkan di sistem itu adalah port 80. Port 80 sudah saya gunakan, maka ini saya harus rubah tidak lagi. Nah, di menu config apache http.com itu kita cari Ctrl F kata listen. Next. Kita turunkan ke bawah. Nah, di sini kita ganti yang 80 ya, sistem 12.345.678 itu menjadi 82. Tapi tenang saja, nanti di tutorial saya sudah saya kasih semua. Jadi ketika ada seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja buat 82 itu sosok apa. Jadi tutorial sudah lengkap semua. Nah, itu tinggal kita hapus untuk disimpan, save. Nah, kita start ulang. Nah, di sini sudah berjalan ya, warna hijau, yaitu PID nya adalah 8944, port 82, SSL 443. Nah, setelah itu untuk MySQL, nah di sini kita tidak ada kendala di dalam PC kita, tidak ada kendala start dengan port 3304. Oke, kira-kira di sini bingung nggak teman-teman atau Bapak Ibu ini? Ini bukan kendala ya sebetulnya port 82. Kalau misalkan produksi aplikasi operating system atau aplikasi yang membutuhkan lagi di SEM atau server offline, sebetulnya sekali diinstal SEM masih default di 80. Tapi ketika ada kendala di 80 maka kita oper ke 80 atau ke 82. Ini enggak hanya istilahnya port yang 80 sudah dipakai. Nah, setelah itu kita minimize. Nah, kita langsung mengkopikan dari mana? Copy kami masih dalam bentuk zip. Berjalan di mana? Copy makan stick pisang. Di mana? Di mana? SEM. Ya, Guru namanya orang. Tidak, sepi, banyak sekali di bagian HTTP. Ada pakai ini dia. Orang tua dan Pak yang terakhir. Ini di SEM. Silakan teman-teman cari HTTP. Nah, masker kita taruh di sini yang masih dalam bentuk zip. Nah, ini untuk memudahkan. Nanti setelah tercopy di sini baru kita ekstraksi. Nah, untuk proses ekstraksi boleh menggunakan sequence atau bintang. Ekstraktir. Nah, ini yang saya katakan jumlah filenya setelah diekstraksi adalah 684 MB. Ini masih kosong. Jadi masih berisi data yang sudah jadi LMS tapi masih kosong ya, belum ada konten apapun. Nah, kalau nanti dalam proses ekstraksinya selesai, nah langkah selanjutnya adalah rename. Nah, sembari kita proses ekstraksi ini,
kita uji coba dulu SEM-nya. SEM ini sudah berjalan normal atau tidak. Nah, cara mengujinya kita ketik di bagian mohon maaf saya hapus dulu. Di sini kata localhost. Nah, harusnya ketika kita mengetik kata localhost, by default-nya kalau ada kendala di port itu sudah tampil ya. Sudah tampil bahwa itu sudah ada. Kalau menemukan panggilan seperti ini, IIS7, berarti di sini portnya nggak ketemu. Nah, kalau nanti nggak ketemu, kalau misalkan karena di sini di tutorial saya, di server saya sudah membuat port menjadi 82. Oke, ini adalah panggilan server dari SEM. Dia udah berjalan ya. Nah, sekarang kita cek MySQL database-nya. Nah, berarti kalau MySQL database-nya itu kita buat localhost titik 282 karena port sudah saya ubah 82, setelah itu /php admin. Nah, ini berarti sudah berjalan di port 82 yaitu Apache-nya untuk servernya dan database-nya di port 82 untuk PHP admin. Nah, ini berarti sudah oke, nggak ada masalah. Nah, kita tinggal menunggu instruksi dari masternya, itu master compilernya. Memang agak lama karena filenya sekitar 684 MB dan tinggal proses. Nah, untuk proses instalasinya untuk kami juga sangat simpel. Jadi kalau tadi sudah untuk proses instalasi ini sudah selesai, nanti ada langkah-langkah, kalau nggak salah ada 7 langkah, dan untuk bahasanya juga kita bisa berubah ke bahasa Indonesia, jadi pemahaman kita akan lebih cepat. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Sebelum kita lanjut ke instalasi Camilo ya. Ya, terkait instalasi SEM sebelum dilanjutkan ke instalasi aplikasi Camilo-nya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya masih menyimak ya, ini yang resmi karena biasanya nggak kedengeran suaranya. Dilanjut aja mungkin ya, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Kita ada jam 9 lewat nggak apa-apa ya, karena tadi terlambat ya. Iya. Silakan. Untuk nanti kalau misalkan instalasi ini selesai itu untuk perkiraan saya kita install itu nggak butuh waktu lama, hanya di bagian poin itu agak lama. Jadi setelah poin 6 selesai verifikasi dari Camilo, dia akan melakukan proses instalasi dan ini agak lama. Jadi mungkin sekitar ya antara lain sekitar 5 menit lah. Oke, sudah. Ini bisa kita hapus master zip-nya. Tidak masalah. Ya. Nah, ini kita rename yang sudah kita ekstraksi, kita rename menjadi Camilo saja. Tidak usah dikasih strip 1, itu hanya versinya saja. Karena ini yang terakhir. Setahu saya beberapa hari ini saya cek di website Camilo terjadi problem, jadi tidak diakses. Mungkin sedang under construction. Jadi kita rename jadi Camilo. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal ketikkan di browser. Ya. Ini kita flash lagi, saya flash lagi. Itu localhost. Kayaknya masih titik 282 karena saya pakai 282/Camilo sesuai dengan folder ekstraksi atau yang sudah dipindahnya. Nah, ini adalah tampilan instalasi dari Camilo.
ada delay sebentar. Oke, ini adalah tampilan instalasi Hamilu. Nah, di sini ada langkah. Langkah pertama kita akan install Hamilu. Nah, di langkah selanjutnya, nah di sini adalah ini ya, apa langkah-langkah kerjanya ya. Jadi ada bahasa instalasi, document, lisensi, setting database SQL, setting konfigurasi, tambahan view yang agak lama nanti kita install. Jadi ini buat di langkah awal kita merubah bahasa dulu, bahasa instalasinya menjadi Indonesia. Setelah itu berikutnya, nah ini untuk rekrutmen server. Jadi karena kita menggunakan SAM, jadi yang dibutuhkan untuk minimalnya itu PHP-nya adalah 5.5. Tapi SAM yang saya gunakan sudah versi 7.1.30 untuk PHP-nya, jadi sudah di atas. Nah, by default sementara tidak ada perubahan supaya ini lebih cepat, lebih gampang. Nah, turunkan ke bawah sampai menemukan ada 3 tombol untuk kembali ke sebelumnya, instalasi baru dan upgrade. Jadi kalau misalkan sudah pernah menginstal Hamilu dengan versi yang mudah dan di instalasi yang baru, maka prosesnya upgrade dan instalasi baru. Nah, di sini kita prakteknya adalah instalasi baru. Nah, untuk lisensi di langkah ketiga, di sini kita masuk ke langkah ketiga. Lisensi. Jadi di lisensi ini kita sudah tertera jelas di sini adalah software gratis yang didistribusikan oleh GNU General Public License. Jadi kita tidak ada masalah memakai. Setelah itu cukup mungkin kita baca sebentar boleh, langsung juga boleh. Yang penting jangan lupa checklist saya setuju ya. Nah, kita turunkan scroll ke bawah. Ada beberapa kontak informasi yang harus diisi. Kita sesuaikan. Kembali di sini kita pakai education. Oke, kita pakai education. Di sini adalah administration. Di sini adalah Indonesia, kota dan sebagainya kita sesuaikan. Nah, untuk bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Nah, yang paling penting di sini ada pertanyaan berkaitan dengan finansial. Jadi untuk bagian finansial ini, jadi yang utama yang ada indikator mandatorinya field adalah yang berbintang merah. Jadi kalau di sini mungkin untuk finansial kita punya tidak ada masalah. Setelah itu ke tombol berikutnya. Nah, ini yang paling penting yang tadi berkaitan dengan SAM. Nah, saat ini kita masuk ke setting database SQL. By defaultnya teman-teman silahkan kosongkan dulu termasuk passwordnya. Jadi kenapa ini nanti untuk lebih mudah kita mengisi konten dari Hamilu supaya kita nggak lupa ketika nanti kita sudah berubah password terutama atau database-nya kita rubah, nanti teman-teman lupa dan tidak bisa. Ketika kita mau nyeting ada kendala di bagian database kita nggak bisa. Maka ini pada defaultnya kita kosongkan terlebih dahulu semua. Hanya yang paling pertama kita cek dulu periksa koneksi ke database-nya. Apakah sudah terhubung ke SAM? Sudah terhubung dengan ini belum? Dengan SAM-nya. Nah, tadi kan SAM untuk database ini berkaitan dengan MySQL. Di sini, maka portnya adalah 3306. Dan di sini port untuk MySQL-nya adalah 3306. Ketika ini kita periksa koneksi database, maka harusnya keterangan di bawah akan muncul semua. Nah, ini berarti database sudah tersambung dengan sempurna. Nah, ketika ada yang merah, ya, indikator merah tulisan dan sebagainya, berarti ada error. Nah, ini kita cari errornya. Nah, di sini nggak ada kendala, maka kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada login administrator. Silakan disesuaikan oleh teman-teman. Hanya yang utama adalah password administrator. Di sini saya login administratornya masih pakai nama admin. Setelah itu di sini, nah ini password administrator silakan dirubah. Contoh saya pakai Aries ya.
12345 dengan nama depan administratornya adalah email. Nah, ini saya email yang aktif ya. Oke, untuk nomor telepon administrator. Nah, di bagian platform, jadi setelah ini proses untuk pembuatan username dan login, di bagian platform itu nanti ini yang perlu kita pahami, jangan merubah setting ini. Ambil URL field wajibnya ini jangan dirubah dulu, biarkan dia berjalan. Ini akan menyesuaikan URL di atas, dan ini karena kita nanti mengisi kontennya secara offline di pelatihan. Nah, nama kampus kita sesuaikan. Organisasi mungkin ada tambahan. Jadi di sini saya sudah pernah menginstal, jadi saya tinggal menempatkan saja. Nah, untuk URL itu sebetulnya adalah apabila Bapak Ibu punya blog ataupun di sekolah ada website, bisa dimasukkan di sini. Jadi misalkan di sini saya kebetulan di sekolah ada, saya coba hanya butuh URL-nya saja. Oke, nah pendaftaran mandiri untuk settingnya adalah setelah disetujui. Jadi nanti ketika ini online ataupun offline dan sudah tersebar, maka ketika link sudah tersebar, siswa ataupun guru itu bisa mendaftar secara otomatis secara mandiri. Ini lebih baik kita defaultnya dari tidak kita setelah setujui. Kalau iya, berarti dia langsung mendaftar otomatis. Kalau defaultnya tidak. Nah, ini kita lakukan menjadi setelah disetujui. Oke, next berikutnya. Nah, di tampilan instalasi ke-6 ini adalah overview ya. Jadi di overview ini sebetulnya settingan tadi di awal di langkah 4, 5 itu ditampilkan ulang. Karena di sini nanti setelah proses install Camilo, di sini akan menghapus tabel dan sebagainya database. Nah, kita pilih install Camilo. Nah, di proses ini adalah sudah installation, proses preparation. Nanti ada tombol hijau menuju ke portal Camilo. Nah, instalasi kita untuk Camilo sudah selesai. Sisanya adalah kita login sebagai admin, setelah itu akan mengisi konten. Makanya kalau ditampilkan semua sampai isi konten mungkin di iklan ini nggak selesai. Jadi kita berasumsi nanti kita buat latihan saja di belakang supaya teman-teman yang berminat untuk ikut latihan dan belajar bareng bisa paham sampai dengan isi konten, sampai dengan teknis mau online mau offline. Jadi kalau sementara masa pandemi ini ya kita online dulu kan. Kalau offline-nya kan kita harus pakai server, harus ada wifi dan sebagainya. Nah, di proses ini mungkin agak sedikit lama sembari menunggu nanti sampai dengan portal halaman login. Sambil nunggu mungkin bisa di sesi tanya jawab kalau misalnya ada. Boleh. Mau di chat dulu atau referensi? Pak Sodik milih Di chatnya. Iya, halo. Oh, sekarang ini yang referensi. Bentar, ada satu tadi minta diulang untuk bagian yang TikTok menjadi 82 tadi. Oh, itu nanti di tutorial video sudah ada ya? Oh iya. Ya, nanti bahannya ada, aplikasi termasuk video tutorial dan PDF-nya. Kita share semua. yang ini ya mungkin yang spesifik aja. Kalau misalnya yang ada yang berulang seperti itu
kita bisa alihkan ke pelatihannya nanti. Kalau teman-teman minat silakan, atau mau gali lebih jauh terkait dengan LLM Camilo ini, silakan juga di pelatihan. Dan ini gratis kok, dapat ilmunya tuh dari masternya langsung. Ya. Ini Ya, halo. ya mungkin kita kasih kesempatan yang apa namanya yang Baik, Ibu Titi. Silakan Bu Titi. Halo. Nggak ada suaranya. Pak Malik. Halo Pak Malik. Halo Pak Malik. Pak Malik. Nggak ada suaranya. Ini Himiwati. Halo. Halo. Gak ada suaranya semua. berarti ini tidak sengaja resen. Biasanya seperti itu. Ini kayaknya sudah selesai ya. Kita tinggal masuk ke link portal yang sudah dibuat ya. Jadi di bagian akhir kita langsung ke portal yang sudah dibuat. Jadi ini instalasi selesai ya. Nah, kita diarahkan kepada halaman login Camilo. Nah, kalau sudah sampai ke sini, nanti silakan login dan name dan tadi yang sudah dibuat. Oke, ini adalah tampilan Camilo. Kita hanya tinggal isi konten dan sebagainya. Jadi itu kalau memakai Camilo berarti nanti sebagai adminnya. Nah, tinggal nanti penerapannya ini buat sekolah atau buat pribadi dan sebagainya. Nah, ini penerapannya seperti ini. Ada user list, tambah user dan sebagainya. Dan ini sudah Indonesia, jadi sudah dipahami. Mungkin sampai ini Mungkin karena ini perkenalan jadi teman-teman masih bingung, mungkin dilanjut pelatihan ya begitu. Iya, rencananya gitu. Jadi nanti gini deh. Kita hanya memperkenalkan bahwa sebetulnya ada platform yang gratis dan mudah yang bisa kita buat secara offline kontennya. Ya, setelah itu nanti lebih ke pelatihan. Kalau nanti di sini semua nanti teman-teman saya akan ada beberapa aplikasi tentang Indonesia konten menambah user dan banyak sekali. Berarti kalau teman-teman mau ikut pelatihan silakan gabungin di programnya belajar bersama gitu ya. Iya. Silakan dibagikan link telegramnya biar teman-teman bergabung di telegram belajar bersama biar nanti lanjut pelatihannya dan tahu infonya di ruang belajar bersama. Ya, sudah Teh. Sudah ya? Ya. Izin ini ada satu pertanyaan ini di kolom chat dari Bapak atau Ibu ini. Ashar Saragi, Bapak kayaknya ya. Dari Pak Ashar Saragi. Bedanya Camilo blog, maaf. Bukan, dari Ibu Indawati. Bagaimana jika dibandingkan dengan Sologi? Apa kelebihan dan kekurangannya? Silakan Pak Adusku. Oke, kalau untuk Sologi itu kan platformnya sudah jadi ya. Jadi itu Sologi ya, kita juga sudah pakai sebetulnya. Tapi kreasinya karena saya senang yang masih empty ya, masih kosong ya. Jadi saya bilang semua platform oke, tidak ada masalah. Hanya tinggal kita cocoknya di mana gitu. Jadi kalau Camilo ini tinggal bersama. Jadi konten yang ada ini masih kosong. Kita desain sendiri konten. Jadi
kita buat mata kuliah. Kalau di sini karena masih mata kuliah ya, karena by default kita ada merubah itu ya. Merubah menu-menunya. Jadi biasanya terlebih dari kekurangan tinggal kita saja sebetulnya. Hanya memang kalau untuk menghapus full itu kan sudah bersifat on ya, jadi di situ Bapak Ibu juga nggak repot. Tapi kalau misalkan dalam artian saya pakai, saya gunakan sudah on, gitu loh. Kami ini masih off. Jadi kali-kali saya di lapangan saya bilang bisnisnya aja sebetulnya. Off-nya itu seperti apa? Jadi pakai misalkan dari instalasi ini kita ke wifi, ada akses internet, maka itu lokal. Aset. Jadi ini hanya teknis. Kalau on berarti mungkin dengan panduan posting, dengan panduan forwarding dan sebagainya. Jadi pemahaman teknisnya di situ aja. Jadi kalau kita bicara mana lebih kita kerja. Jadi seperti itu listening ya, tergantung kita suka yang mana kan seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang satu lagi dari Harus lagi. Bedanya Camilo, blog sama web itu apa? Atau istimewanya apa? Ya, jadi sebetulnya pemahaman kita ke learning dulu ya. Kalau mungkin saya masih luar namanya learning itu ada dua jenis. Pertama adalah CPT. Contohnya seperti Bisma atau UNBK itu dibikin. Tapi kalau yang Camilo dan sebagainya itu 10 di Edmodo itu cenderung atau BBB atau web based. Jadi pengajarnya adalah pengetahuan web. Jadi kalau kita bicara BBT maka kita cenderung sesuai adat. Tapi kalau kita bicara CBT ini yang terjadi beberapa arah. Satu arah di sini berarti kan bisa dapat platform lain. Dalam artian fasilitas yang lain, aktivitas yang lain hanya digunakan untuk teks ya. Tapi kalau misalkan kita bisa tambah aktivitas misalkan room, terus ada aktivitas video conference, ada aktivitas seminar, jadi ini yang saya katakan kalau kita bicara sinkronus sebetulnya kalau learning management system ya dia bisa dua-duanya. Dan sebenarnya kan dibatasi oleh waktu dan kita mau setting waktu untuk pembelajaran di LMS untuk beberapa semester. Kita bicara pendidikan menengah ya semester 1 dan 2 misalkan setting 1 tahun. Selama 1 tahun itu kos masih berjalan. Pas dari tahun ini itu secara otomatis anak bisa mengakses 24 jam tanpa itu. Jadi kalau misalkan itu ya web, intinya adalah web. Jadi LMS yang berbasis web. Cukup? Ya, itu saja. Selanjutnya dari Pak Zainal, bagaimana untuk mengolengkan Camilo? Mungkin yang ini nanti gimana? Silakan. Jadi ini yang tadi saya katakan, ini kita bicaranya baru offline. Kalau kita mau itu ada beberapa teknik. Ini biasanya teman-teman di analisis katakan ada saya sarankan pakai grafiskan mungkin grafis. Jadi di situ kita ngetik namanya itu hanya memang ada. Nah, saran saya teman-teman yang sudah mengaplikasikan Camilo di sini
satu providing gratisan namanya .io. Jadi di situ bisa diakses secara online lewat roadmap, tidak dibatasi usernya. Jadi ini hanya fungsinya hanya kalau kita pakai hosting, berarti kita ambil yang sudah terisi dan sudah tertanam ini kita kopikan hostingnya semuanya, aplikasinya ini kita pindah. Nah kalau kita pakai program.io itu berarti kita menyediakan nanti kita install program.io di situ. Nah, setelah itu kita online-kan. Jadi biasanya dipakai kalau saya menyarankan ke teman-teman yang tidak memiliki apa. Jadi kita pakai lokal hostnya, tapi bisa diakses. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang biasanya jadi operator admin atau dipakai kalau nggak di sana. Kalau nggak itu buat berapa jam. Nah, kalau program.io itu ini bisa pakai untuk mengkonten, bisa dari sistem. Ini yang saya aplikasikan biasanya seperti itu. Mungkin itu. Baik, jadi kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi dari Pak Gubernur. Izinkannya untuk fitur keamanan bagaimana Pak? Kemarin saya coba hostingkan dulu ternyata kena request. Oh iya, kalau bicara device itu saya pikir tinggal kita di dalam proses settingnya proteksinya harus benar-benar. Kelihatannya kalau di device kayak gini berarti database-nya di settingnya untuk data sekarang maksimal. Jadi saya katakan seperti itu. Jadi kalau misalkan di setting kita itu mungkin ditambah ya di passwordnya proteksinya memang benar-benar untuk faktor device saya pikir jarang terjadi ya. Kita belum pakai device ya kalau pakai hosting ya, walaupun itu gratisan. Untuk salah satu masih kelulusan juga aman-aman saja walaupun itu gratis itu. Jadi kalau untuk kami ya sebenarnya ini ada beberapa sekolah yang di daerah kami yang memang paketnya entah itu betul entah saya menggunakan program.io beberapa saya alihkan ke hosting utama dan juga beberapa ke hosting yang gratis. Cuman yang hosting gratis sekali lagi ya karena gratis fiturnya juga serba terbatas dan juga ada limiter space-nya juga. Kita hati-hati di sebelah aja. Program.io berarti yang kita ini yang butuh resource-nya agak besar. Jadi mungkin ini menggunakan server pasca UNBK ya. Kalau di sana nyebutnya seperti itu. Gimana caranya server itu setelah UNBK nggak dipakai daripada yang dipakai kayak kan. Nah, maka dan satu sisi juga ada masih ada dalam rata-rata sekolah di sini sudah memiliki audit. Jadi kalau kita nyewa maka kita pakai program.io sebagai gantinya. Kalau untuk faktor device saya pikir sejauh ini asalkan passwordnya oke, ya aman-aman saja. Mungkin ya tangan-tangan mungkin itu jadi saya belum pernah kalau untuk keamanan kami saya belum terdevice ya. Baik, jadi seperti itu Pak Haji Nugroho tergantung apa cara pasang passwordnya dari Bu Nifah ini install laptopnya berapa saya coba kalau spesifikasi lah ini saya juga mengkaji ya. Jadi kalau kita bicara kita bicara masanya dulu nih. Saya 134 ya. Pengembangannya sekitar 300 ditambah dengan Camilo. Makanya ada 354 pengembangannya sampai dengan 600. Hampir 4 jam.
1 giga yang dipakai ya dalam badan. Nah, setelah konversi dan sebagainya itu akan bertambah. Cuman untuk biaya kaitannya dengan spesifikasi prosesor dan RAM. Nah, kalau misalkan RAM itu misalkan saya pikir yang memang agak cukup, tapi nanti baik umum para offline ke anak-anak misalkan kalau yang offline itu juga untuk diakui anak-anak kan gitu. Maka disarankan paling tidak ya minimum kan bisa salah bisa ya doakan saja moga-moga untuk saya bisa membuat satu slideshow atau image dan menambahkan kami di dalamnya seperti teman-teman nah, jadi nanti kita nggak pasang tem, hanya pasang seperti yang bilang. Jadi ini lebih ringan dengan server yang di dalamnya sistem operasinya ini. Mungkin itu Pak. Jadi kalau misalkan saya bilang berat dan kecil seperti itu. Jadi tergantung. Tapi rata-rata kalau laptop dan biasanya RAM-nya sudah 4 GB. Ya. Minimal i3 biasanya. Ya. Baik. Ini yang di kolom chat sudah. Bagaimana? Mungkin masih ada materi tambahan dari Om Arisul atau? Saya pikir hanya kenalan sampai teknologi dan dari mulai SEM-nya sampai dengan instalasi dan platformnya ini. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa ikut pelatihan, kita share bareng di sana, belajar bareng. Mungkin kalau kan bisa dibuka-buka itu, memang di tutorial untuk kami ini searching dan sebagainya masih sangat terbatas. Ini berbeda dengan Moodle ya. Kalau Moodle di tutorial Moodle banyak, tapi kalau untuk kami ini masih sangat terbatas. Jadi ada beberapa di YouTube untuk terpisah-pisah dan saya pikir tidak itu banyak ada memang. Nah untuk ini saya memang sedang video tutorial untuk supaya nanti ketika yang sudah ikut pelatihan bisa cara buat usernya seperti ini, cara buat course-nya seperti ini, atau kursusnya seperti ini. Jadi di beda dengan Moodle karena ini tampilannya juga sudah lebih bagus ya, dalam artian dia simple. Dan beberapa universitas juga saya cek juga sudah menggunakan tampilan. Ada beberapa universitas yang memang mindsetnya ambilnya sebagai LMS. Baik, jadi Pak Arisul. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada kesempatan malam ini materi yang disampaikan oleh Rizal adalah hanya sebatas kenalan apa itu Camilo, instalasi aplikasi Camilo-nya, termasuk aplikasi pendukung biasanya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin lebih mendalami tentang apa itu Camilo, maka dipersilakan untuk mengikuti pelatihannya di RTB. Nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Aisyah dengan mengikuti pembuatan pendaftaran melalui link Bitly daftar kelas Camilo RTB, dan linknya sudah di-share. Linknya sudah kami share di kolom chat di Webex ini. Dan kami ingatkan di akhir pendaftaran, di akhir formulir nanti ada link untuk grup Telegram khusus untuk membahas Camilo. Mungkin
Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sajikan untuk webinar pada kesempatan malam ini. Dan saya di sini selaku moderator. Ya, mohon maaf, Om Aris Zamzam, apakah sudah bisa kita akhiri atau? Ya, saya pikir cukup. Jadi paling catatan untuk ketik. Mohon untuk yang tutorialnya bisa di-share di Telegram di ruang bersama, termasuk biasanya ya. Dan nanti saya siap misalkan ada teman-teman yang merasakan kebingungan, boleh mampir masuk ke saya. Tapi lebih enak nanti kita bareng-bareng aja di pelatihan ini lebih tertata. Nah, paling untuk share LMS-nya alamat juga belum di-share ya. Untuk alamat LMS RTP yang Genominya? ya. Belum. Kalau yang genominya belum. Oke, nah paling kurangnya cuma itu. Nanti teman-teman yang sudah terdaftar, yang memang sudah mendaftar nanti akan masuk LMS. Cuman memang belum saya selesaikan total, masih baru sampai ke proses instalasinya ya, instalasi Camilo. Memang untuk saat ini saya sedang mengerjakan konten untuk bagaimana cara mengisi Camilo, menambahkan user dan sebagainya. Ya, sebagai informasi ini yang sudah mendaftar, ini ada mendaftar, tapi yang masuk kelas, dari 50 orang. Oke. Tidak masalah sebanyak-banyaknya. Kalau tidak nggak ada masalah. Cuma satu mungkin nggak usah kaget karena nanti LMS genominya itu gratis. Jadi kalau misalkan belum pernah diajak sama Pak Ferry ya saya ulangi Pak Ferry di sama pembahas genominya. Nggak ada batasan ya mau sekolah satu sekolah misalnya 500 orang 600 orang masukkan jadi satu genominya nggak masalah. Hanya jadi karena kita bergratis ya ada iklan saja. Iklan bisa diselesaikan. Mungkin itu cukup. Mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila saya ada kekurangan dan mohon maaf karena ini ada kendala di audio jadi sesinya tidak maksimal gitu. Kita ada kendala tadi. Mungkin itu dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris Zamzam atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu webinar kita pada malam hari ini, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris Zamzam bahwa nanti insya Allah akan kami share untuk link genomium RTP-nya di grup kelas Camilo yang sudah kami sediakan linknya melalui link pendaftaran untuk pelatihan kelas Camilo. Dan perlu diketahui bahwa kelas Camilo ini insya Allah gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan dapat sedikit dari SDPK KMSKJ Kabupaten Selatan Papua Barat sebagai moderator pada kesempatan materi ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan ke Pak Aris sebagai host akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Sodik, terima kasih narasumber hebat kita Pak Aris Zamzam dari SMK Cokro Wanadadi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi kami harapkan partisipasi kita semua. Jadi yang masih penasaran terkait dengan e-learning Camilo ini seperti apa, e-learning Genomium itu seperti apa, jika digabungan kira-kira seperti apa nanti hasilnya. Nah, ini akan jauh kita bahas nanti setelah mendapati link yang sudah di-share oleh Pak Sodik di chat. Itu sudah ada, dan link untuk bergabung di grup Telegramnya atau kelas khususnya itu juga sudah tersedia. Jadi teman-teman pada saat submit itu langsung diarahkan ke kelas nantinya. Nah, oke. Saya rasa cukup. Makasih untuk semua yang bertugas. Terima kasih untuk flyer cantiknya dari Bu Sri Puji Rahayu. Beliau juga admin ruang belajar bersama.
spesialis flyeris. Iya. Makasih untuk Mbak Dewi yang mungkin belum sempat gabung karena kesibukan beliau akhir-akhir ini sangat padat. Makasih juga Pak Sodik, daftar hadirnya luar biasa, terhubung ke semua link. Spesialis daftar hadir ke beliau ini bagus sekali perencanaan daftar hadirnya. Makasih juga Pak Sam dan semua kru yang sudah bertugas, teman-teman dari Lontara dan teman-teman dari Sadar Tinggi, Kelor dan yang sempat gabung di panelis dan teman-teman yang ada di attendee. Terima kasih, sampai jumpa di Vicon webinar belajar bersama di pekan depan. Kami akan tayangkan informasi terkait dengan teknologi dan edukasi di dunia pendidikan. Oke, saya akhiri, sampai jumpa minggu depan, dan sesi selanjutnya kita bisa bincang-bincang santai. Silakan teman-teman yang mau sharing dan lain sebagainya terkait dengan LPB dan lain sebagainya, silakan di room ini. Acara bebas.